dalam pisah rombongan itu mungkin mengalami kecelakaan, di mana kecelakaan tersebut menimbulkan korban jiwa Husein dan Hasan. Nah, tentunya seperti kita ketahui bahwa kejadian ini merupakan musibah, karena bagaimanapun juga kita tidak ada yang menginginkan musibah seperti ini. Jadi sekali lagi Bapak dengan Ibu, saya mengucapkan duka cita yang setinggi-tingginya. Semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Memberikan ketabahan. Nah, kemudian saya ingin memberikan penjelasan bahwa yang pertama tadi menyangkut saran-saran dari Bapak dan juga Karang Taruna, wilayah juga Pangandaran. Saya juga sebenarnya keluarga masih di Pangandaran juga, di Parigi. Nah, sehingga begitu kemarin saya mendengar kabar, saya terus terang merasa terpukul juga, karena istilahnya organisasi HDCI di bawah kepemimpinan saya ini di saat melakukan kegiatannya ada menimbulkan sampai korban jiwa. Nah, tentunya ini saya dari organisasi HDCI Bandung, ada beberapa hal yang mungkin merupakan protap yang biasa kita lakukan di HDCI Bandung, bahwa kita semuanya member-member atau anggota-anggota di HDCI Bandung itu sebelum mereka diterima itu mereka wajib mengikuti kegiatan etika, safety riding dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian protap yang kedua yang kita lakukan adalah bahwa dalam setiap touring yang kita lakukan itu biasanya itu kita bagi menjadi kelompok-kelompok kecil, di mana kelompok-kelompok kecil itu mungkin juga kita lakukan patwal. Nah, tapi mungkin dalam pelaksanaannya ada mungkin beberapa hal yang istilahnya tidak bisa mungkin dipenuhi oleh seluruh anggota, seperti kemarin misalnya bahwa kita rombongan-rombongan besar itu sebenarnya kita kecepatannya kita tahan di 80, 90, 80, 90. Nah, mungkin ini yang terpisah ini mungkin bisa jadi mereka mengejar rombongan dan lain sebagainya, sehingga terjadilah hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi dari masukan tadi Akang, dari Karang Taruna dan lain sebagainya, itu menjadi perhatian buat saya terutama, dan khususnya semua teman-teman member HDCI Bandung dan seluruh moge yang mungkin ada di Indonesia ini, bagaimana kita nanti mungkin juga akan berkoordinasi supaya rangkaian-rangkaian yang istilahnya nanti kita akan jalani ke depan ini untuk touring dan lain sebagainya, itu akan lebih kita jaga dan lebih kita rapikan lagi dengan protokol-protokol yang tentunya akan lebih kita kita tingkatkan. Nah, kemudian yang kedua adalah kejadian ini tadi kemarin juga ini tentunya memicu reaksi yang istilahnya sangat banyak di masyarakat. Nah, ini perlu diketahui juga mungkin dengan masyarakat Pangandaran bahwa kita HDCI Bandung ini sebenarnya kita juga concern terhadap program pemerintah, di mana program pemerintah itu salah satunya menggandeng kita tokoh-tokoh otomotif, klub-klub otomotif itu untuk meningkatkan pariwisata, sehingga kegiatan perekonomian UMKM yang ada kemarin ini sempat anjlok karena COVID-19 itu lebih ditingkatkan kembali. Nah, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di HDCI Bandung ini tentunya juga kita bukan mengedepankan sisi touringnya saja, Kang. Jadi setiap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu selalu kita barengi dengan kegiatan-kegiatan baksos. Nah, terutama kemarin di Pangandaran ini ada Kang Haji Budi juga yang orang Pangandaran juga ya. Itu selalu kita melibatkan panti asuhan, kemudian kemarin kita memberikan bantuan ke nelayan dan lain sebagainya yang kita harapkan berkontribusi terhadap masyarakat di Pangandaran. Nah, saya atas nama pribadi juga atas nama organisasi tentunya dengan kejadian kemarin, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu sebagai orang tua dari Husein dan Hasan, kemudian meminta maaf kepada warga masyarakat Pangandaran dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi kami semuanya agar kita bisa lebih introspeksi untuk melakukan kegiatan-kegiatan ke depan agar menjadi lebih tertata dengan baik. Tentunya dengan SOP dan protokol-protokol yang memang sudah menjadi aturan kami dalam berorganisasi. Mungkin itu Kang yang bisa saya sampaikan kepada
warga masyarakat Pangandaran, terutama di wilayah apa kan, Punten? Desa Ciganjar ini, Desa Ciganjar ini, mudah-mudahan apa yang menjadi pokok permasalahan dengan kejadian kemarin yang mengakibatkan korban jiwa ini, kita dapat istilahnya juga melakukan introspeksi bersama bahwa semua ini adalah musibah. Kita memang mengakui mungkin ada kesalahan dari apa yang kita lakukan di organisasi dalam protap dan lain sebagainya. Itu menjadi pembelajaran buat kita. Mudah-mudahan itu ke depan bisa lebih kita tingkatkan untuk keamanan-keamanan dalam protokol melakukan kegiatan touring. Yang jelas di sini saya hadir bersama teman-teman HDC Bandung, tentunya ingin mengklarifikasi, kemudian yang kedua juga ingin mengunjungi korban, dan kita akan mungkin juga akan ke makam untuk melakukan ziarah. Ya mudah-mudahan ya. Jadi kita sekarang ke sini juga istilahnya ingin memberikan bantuan secara organisasi, dan kemudian kemarin saya juga secara kelembagaan sudah berkoordinasi juga dengan pihak Jasara Harja. Jadi nanti mungkin pihak Jasara Harja juga ke sini karena kebetulan Jasara Harja juga masih ada kedekatan dengan kita. Nanti mungkin akan juga memberikan sumbangan langsung kepada bapak dan ibu korban. Nah, protek ke depan. Ini kemarin juga ada beberapa kejadian yang tadi mungkin juga disebutkan bahwa kejadian ini mungkin bukan cuma sekali ini, Kang. Waktu dulu tahun 2015 itu pernah ada kejadian meninggal. Nah, yang menabraknya itu sebenarnya juga grup Moge tapi bukan HDCI Bandung. Nah, kita di HDCI Bandung kita mempunyai 40 anak asuh yang istilahnya kita biayai mulai dari SD, SMP, SMA dan lain sebagainya. Nah, kebetulan waktu itu korban yang meninggal adalah bapaknya. Wilayah di sini juga, nah itu kita ambil menjadi anak asuh, dan alhamdulillah anak asuh yang dulu korban 2015 itu sekarang sudah SMA dan akan melanjutkan perguruan tinggi. Nah, untuk istilahnya bapak dan ibu korban ini tentunya juga menjadi perhatian buat kita di organisasi. Mudah-mudahan kita juga tetap bisa memberikan kontribusi yang positif lah, mungkin begitu ke depannya. Nah, nanti mungkin bisa dihubungi juga dengan Kang Haji Budi yang istilahnya di wilayah sini untuk istilahnya bisa terus berkoordinasi memantau di sini, Kang Haji Budi gitu. Mungkin gitu, Kang, gitu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf atas kejadian kemarin sehingga menimbulkan korban. Mudah-mudahan ini juga dari masukan dari seluruh tokoh masyarakat yang ada di Pangandaran menjadi concern kita terhadap pengurus untuk memperbaiki organisasi ke depan lebih baik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, dengan Glenn Anto. Ketua. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perkenalkan, saya Dr. Erwin Glenn. Saya mungkin sebagian orang di sini nyebut tokoh masyarakat, tapi sebetulnya saya dalam kapasitas juga Dewan Pembina Pemuda Pancasila. Jadi seperti inilah. Saya juga punya 2 orang anak yang seumuran, tentu menjadi sakit atas musibah ini. Ya, dari tadi saya datang, ibunya nggak pernah ngobrol karena memang terasa sakit. Jadi sekali lagi saya harus mengklarifikasi juga atas nama masyarakat. Masyarakat tidak membesar-besarkan masalah, Pak Glenn. Sama sekali tidak membesarkan masalah. Tapi justru masalah ini memang besar. Yang harus disadari, maaf mungkin Pak Boyke ya, yang harus dikoreksi itu. Karena memang besar, masalah ini sangat besar buat kami. Bagaimana pedihnya ibu-ibu, terutama banyak ibu-ibu yang seperti ini. Dan tadi saya sebagai muslim yang mungkin juga nggak tahu dibilang taat atau enggak, tapi punya keyakinan bahwa ini adalah sebuah qada dan qadarnya Allah. Tapi Allah tentu menghendaki dari kejadian semua ini harus ada hikmah yang diambil. Pertama, hikmah bagi keluarga korban. Ke depan mungkin harus lebih berhati-hati
menjaga keluarga. Hikmah bagi pengendara. Hikmah bagi pengendara ya tadi, mudah-mudahan ada aturan yang lebih baik sehingga tidak terulang dan terulang lagi seperti ini. Kita sama sekali tidak benci orang. Saya mendorong hal islah ini terjadi. Dan yang ketiga, untuk aparat penegak hukum, karena ini adalah proses hukum, karena ini bukan delik aduan, karena ini adalah kehilangan nyawa orang, kami juga berharap ini terus berlanjut. Islah urusan lain, irislah urusan kemanusiaan antara kita, korban dan penunggang. Dan yang keempat, pada pemerintah yang mengatur regulasi segalanya. Nanti juga diharapkan tatkala masuk ke pemukiman, lewat ke pemukiman, ada aturan tersendiri. Saya pikir 80-90 km per jam terlalu cepat. Tidak mungkin bisa dikendalikan. Kalau 40-60 saya pikir itu masih bisa direm, gimana-gimana juga. Jadi aturan ini, karena aturan dibuat pertama untuk mengatur manusia supaya memiliki efek jerah. Yang kedua, membangun sebuah peradaban yang lebih baik. Kita ini manusia yang beradab. Jadi saya pikir ke depan akan ada, dari kejadian ini harus ada peradaban yang lebih baik. Buat keluarga, buat masyarakat, buat para pengendara, buat lain sebagainya. Karena tadi ini jalanan umum. Sebetulnya sih Pak Glenn, saya juga suka motor-motoran Pak Glenn, kakapeng gitu. Lebih asik sebetulnya kalau lewat jalur selatan. Tidak ada banyak penduduk, lain sebagainya, pemandangannya luar biasa. Saya apresiasi setinggi-tingginya kepada HDCI. Saya sudah banyak mendengar bahwa HDCI konsen juga dalam masalah-masalah kemanusiaan, dalam masalah-masalah kemasyarakatan dan sosial dan sebagainya. Tapi kejadian ini merupakan hikmah sama-sama kita semua untuk memperbaiki diri, sehingga timbul peradaban yang jauh lebih baik daripada yang ada sekarang ini. Terima kasih, mungkin itu Pak Glenn, selamat. Saya apresiasi sedikitnya. Terima kasih kepada rekan-rekan HDCI dan karena berkenan datang ke sini, takziah, bahkan mungkin nanti ziarah lain sebagainya. Tapi itulah sebetulnya harapan-harapan masyarakat yang saya ungkapkan beberapa hal tadi. Mudah-mudahan jadi perhatian buat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tokoh masyarakat, di mana Kang Erwin juga tokoh juga di PP. Ya, apa yang disampaikan oleh Kang Erwin tadi menjadi catatan dan koreksi buat kami untuk istilahnya memperbaiki ke depan seperti apa yang diharapkan oleh pihak Kang Erwin maupun masyarakat yang ada di Pangandaran, juga mungkin di Indonesia gitu ya Kang. Bagaimana kita komunitas Moge ini bisa lebih berhati-hati dan lain sebagainya. Terima kasih Kang Erwin, atur nuhun pisan. Satu hal lagi mungkin Kang Erwin, seperti tadi harapan Kang Erwin bahwa kita di HDCI bukan cuma Bandung, tapi istilahnya di HDCI dimanapun juga kita siap mengikuti peraturan perundang-undangan, baik itu kepolisian maupun kejaksaan, di saat memang kita istilahnya berurusan dengan istilahnya hukum, itu kita akan mematuhi peraturan-peraturan itu. Tentunya kita akan mensupport dan kita akan selalu menjalankan transparansi. Terima kasih. Donasi Biasa kalau mau biasa mau mapah paling kalau jalan ke dalam. Tentu sampai kawan. bisa ya. Baik. Tapi sarang kangling aja kata. Oh iya. nyawa, tapi kita dari HDCI memberikan donasi bantuan untuk keluarga ibu yang biasa di
Kang Haji Budi. Kang Haji Budi, nanti gini, nah ini Kang Haji Budi kebetulan juga di sini juga. Nanti tolong sebelum puasa kita memberikan bantuan sembako, beras atau apa segala macam, nanti dikomunikasikan ya. Koordinasi nomor teleponnya sebelum saum kita ke sini. Ke warga nanti mungkin ya. Ya, demikian pembaca setia harapan rakyat online, demikian takjil atau kunjungan dari pihak Moge sendiri yang diketuai langsung oleh Ketua HDCI Bandung, Pak Glenn, yang memberikan santunan, dan sekarang berencana akan melakukan takziah atau ke makam. Ya, lumayan 1 kilo atau 2 kilo. Coba jalan becek. Udah, lebih kondangan tadi. Banyak. Oh, Kang minum. Dan rekan pembaca setia harapan rakyat, kita akan melihat takziah. Klub dari HDCI Bandung sedang melakukan ziarah kubur dengan tadi menyantuni keluarga korban dan berjanji akan mengevaluasi protap dan aturan apabila berkendara di khususnya lingkungan atau wilayah Kabupaten Pangandaran sendiri, dan berjanji ini ada sebagai upaya untuk perbaikan ke depannya bahwa konvoi-konvoi nanti akan diatur berdasarkan aturan-aturan yang berlaku dengan patwal yang nanti dibagi tugas. Ketua HDCI Bandung tadi berjanji akan catatan penting untuk evaluasi dari organisasi HDCI Bandung untuk kedepannya apabila melakukan konvoi atau perjalanan ke daerah-daerah khususnya daerah objek wisata Pantai Pangandaran. Tadi ada beberapa masukan dari tokoh masyarakat bahwa untuk pengendara motor gede itu alangkah baiknya jalurnya tidak melalui jalur Rameh, tapi melalui jalur Tasik, itu yang arah jalur selatan pesisir pantai, yang notabene di situ jalannya sangat aman, jauh dari pemukiman, dan sangat cocok untuk berkendara para biker melalui jalan pesisir selatan tersebut. Terus untuk saran yang berikutnya tadi ada dari Karang Taruna juga berharap ini khususnya organisasi HDCI Bandung untuk menyampaikan ke komunitasnya agar apabila masuk ke wilayah Kabupaten Pangandaran harus memperlambat ataupun dengan etika yang baik, dengan santun, harapan dari Ketua Karang Taruna tadi. Demikian tadi juga Ketua HDCI Bandung menyampaikan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak Jasara Harja yang nanti akan memberikan santunan untuk keluarga korban dari pihak Jasara Harja yang nanti akan mengurus secara langsung. Terus
dari ke depan untuk mendekati hari bulan puasa, maksudnya akan dilakukan bakti sosial khususnya untuk warga sekitar dan umumnya warga masyarakat Kabupaten Pangandaran. Demikian tadi yang disampaikan oleh Ketua DCI Bandung. Harapan-harapan dari warga ditampung dan dicatat sebagai catatan penting untuk organisasi motor gede khususnya Harley Davidson yang ada di khususnya wilayah Jawa Barat dan umumnya seluruh Indonesia. Saat ini giring-giringan lagi bertajiah mau ke makam kedua korban tabrak maut Saudara Hasan Hussein. Ini sangat luar biasa dari grup HDCI Bandung ini, sangat bertanggung jawab artinya dengan apa yang terjadi. Jadi sebagai pelajaran dan hikmah tersendiri dengan kejadian ini, mudah-mudahan tidak ada kedepannya tidak ada terulang lagi kejadian seperti ini. Demikian, mungkin ada masukan dari rekan pembaca, silahkan ketik saja di kolom pesan. Kami akan menyampaikan ke publik atau ke masyarakat pada umumnya. Tadi dari tokoh masyarakat sangat menyayangkan islah saat ini sudah dilakukan oleh keluarga dengan pengendara khususnya pengendara moge, dan sudah terjalin dengan kekeluargaan dengan buat islah antara pengendara dengan keluarga korban. Tapi dari segi proses hukum, berharap tadi masyarakat, karena ini bukan delik aduan dan delik laporan, mengharapkan bahwa ini harus diteruskan dan diproses lebih lanjut apabila ada unsur-unsur yang kaitannya dengan tindak pidananya. Demikian tadi harapan dari tokoh masyarakat, mengharapkan agar aturan ini ditegakkan dengan sesuai dengan aturannya. Dan tadi juga berharap dari tokoh masyarakat tadi ada untuk para pengendara motor gede khususnya untuk selalu berhati-hati dan menghargai pengendara lain, khususnya apabila ada konvoy nanti diatur sedemikian rupa dengan protap-protap SOP yang dilakukan oleh komunitas moge sendiri. Ini rumah duka dengan
makam kurang lebih ini jaraknya 1 sampai 2 kilo, lumayan jauh dari rumah duka. Halo. Yuk. Oh, ya siap. Kumaha, Bro? Mohon. Ya, betul. Oh, siap. Lanjut. Yuk. lanjut. Yuk. Tadi apa yang disampaikan oleh harapan-harapan warga, khususnya dari pihak keluarga dan masyarakat Kabupaten Pangandaran sudah disampaikan. Mudah-mudahan ke depan ada perubahan dan perbaikan sebagai catatan evaluasi apabila berkendara khususnya di wilayah Kabupaten Pangandaran yang notabene pengendara moge dicapnya itu oleh masyarakat itu ugal-ugalan. Seperti apa nanti ke depannya dengan kejadian seperti itu, mungkin ada hikmahnya. Tadi Ketua HDCI Bandung juga memberikan catatan bahwa ini sebagai evaluasi dan akan dievaluasi secara menyeluruh, khususnya di organisasi yang khususnya di HDCI Bandung sendiri. Karena HDCI Bandung juga konsen untuk promosi wisata dan edukasi ke masyarakat, ke bakti sosial juga sering dilakukan di Kabupaten Pangandaran oleh komunitas Muge, khususnya HDCI Bandung ini rutin tadi menyampaikan bahwa memberikan bantuannya